Dokter Nadia, ini melihat vaksin berbayar begitu ya, tentunya masyarakat tidak semua orang juga mampu membayar, walaupun memang pemerintah mengkategorikan yang mana kategori masyarakat mana yang bisa mendapatkan vaksin secara gratis. Tapi bicara terkait minat dan dihubungkan dengan masa kadaluarsa dari vaksin, sebetulnya apakah memang pemerintah sudah mempertimbangkan terkait hal ini? Ya, jadi sebenarnya yang harus kita lihat ini adalah mengapa kemudian vaksin COVID-19 itu masuk menjadi program nasional. Artinya penyediaan vaksin itu pasti dijamin setiap tahunnya ada di dalam program nasionalnya. Yang kemudian pada kelompok-kelompok yang menjadi kelompok sasaran ini disediakan secara gratis. Nah, bagaimana mengapa kelompok sasaran ini yang menjadi sasaran daripada penerima untuk vaksin COVID yang program pemerintah ini tentunya dikarenakan kita melihat resiko fatalitasnya. Ya, Mas. Jadi kalau kita melihat mengapa kemudian di luar dari kelompok sasaran itu vaksin COVID-19 menjadi pilihan, ini dikarenakan resiko fatalitasnya yang sangat rendah. Artinya eh, untuk menambah perlindungan bisa mendapatkan vaksin, tapi artinya kalau kemudian tidak diberikan vaksinasi juga dengan kekebalan tubuh kita cukup untuk memberikan perlawanan terhadap COVID-19. Nah, jadi konsep ini ya, tetapi pada kelompok-kelompok yang tadi masuk menjadi sasaran program, ini kita melihat bahwa angka fatalitasnya sangat tinggi. Jadi resikonya sangat tinggi kalau kemudian tidak dipastikan mendapatkan akses untuk pemberian vaksinasi. Jadi konsep inilah yang kemudian mengapa COVID-19 itu menjadi salah satu imunisasi rutin di dalam program nasional kita. Nah, sama seperti vaksin influenza ya, itu vaksin influenza kan juga bukan suatu program nasional, merupakan vaksin pilihan. Jadi kalau kita memang misalnya merasa sering sakit influenza atau merasa daya tahan tubuh kita kurang baik terhadap penyakit influenza, ini bisa mendapatkan vaksinasi influenza ini. Jadi dan kita lihat bahwa pada semua kelompok umur vaksin influenza itu resiko fatalitasnya sangat rendah kecuali ya hemofilus influenza yang kita berikan kepada anak-anak. Itu memang masuk juga di dalam program nasional. Jadi konsepnya seperti itu Mas Bram, bahwa kita melihat bahwa COVID-19 pada kelompok yang bukan sasaran program imunisasi nasional itu resikonya sangat rendah. Artinya dengan menjaga kesehatan diri sendiri dan juga memperhatikan tentunya hal-hal yang terkait bagaimana daya tahan tubuh kita tetap dijaga, maka sebenarnya COVID-19 itu sudah tidak merupakan resiko yang menimbulkan kematian ataupun kesakitan yang berat pada kelompok sasaran tersebut. Oke, baik. Saya akan kembali ke Bu Kurnia. Bu Kurnia, melihat juga terkait ruang subsidi terhadap vaksin ini, apakah memang DPR juga masih lihat begitu ya, pemerintah ternyata sebetulnya mungkin saja masih memiliki ruang subsidi agar memang vaksin COVID-19 ini masih bisa disubsidi ke depannya? Ya, tadi kan kalau untuk program yang nasional udah pasti itu di-cover oleh biaya negara ya. Yang cuma kan yang kita sedang soroti adalah bagaimana sosialisasi kepada masyarakat dan juga timingnya supaya ada waktu yang lebih panjang lagi ya untuk masyarakat mengetahui bahwa ini akan vaksin COVID-nya akan berbayar nih gitu ya. Jadi perlu waktu untuk sosialisasi. Kemudian kita juga harus diimbangi kebijakan vaksin berbayar ini, Mas Bram, harus diimbangi dengan membangun sistem preventif dan promotif yang lebih kuat lagi supaya tadi daya tahan tubuh masyarakat ini bisa lebih kuat dan juga kesadaran masyarakat untuk bisa melakukan perilaku hidup bersih dan sehat supaya meningkatkan kekuatan dirinya itu bisa lebih masif lagi. Jadi secara secara anggaran kalau untuk yang program nasional kan sudah memang harus dianggarkan. Nah, kalau untuk masyarakat yang tidak mampu ini mungkin yang perlu justru menjadi kajian lebih lanjut ya, masyarakat yang tidak mampu yang yang memang harus melakukan vaksin di luar yang tadi ya kategori kelompok 1 dan kelompok 2 ya, karena mungkin dia harus merawat orang tuanya yang sedang sakit tapi dia bukan perawat. Ini kan juga harus menjadi perhatian. Artinya mungkin nanti kebijakan ini juga bisa berlaku fleksibel terhadap situasi-situasi di mana masyarakat yang tidak mampu juga perlu mendapat perhatian. Prinsipnya karena ini sudah menjadi kebijakan Mas Bram, kami hanya bisa menghimbau agar ini tidak menjadi beban buat masyarakat. Itu yang paling utama itu. Dan berikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin vaksin yang tidak mampu juga menjadi perhatian bagi pemerintah supaya
masyarakat menengah ke bawah ini juga merasakan adanya perhatian dari pemerintah apabila mereka juga merasa perlu untuk melakukan vaksin COVID karena mungkin daya tahan tubuhnya tiba-tiba menurun gitu ya. Di tengah musim-musim yang seperti tadi mungkin musim influenza itu juga banyak sekali yang terpapar di sekitarnya gitu ya, tapi tidak mampu untuk melakukan vaksin berbayar. Nah, khususnya juga tentang masalah price ya, masalah harga ini saya rasa mungkin perlu ada interval harga yang bisa mengatur supaya tidak terlalu melonjak juga sehingga menjadi beban berat buat masyarakat. Pada intinya kami concern terhadap supaya tidak concern terhadap proteksi masyarakat supaya tidak menjadi beban, tidak memberatkan pembiayaannya bagi masyarakat kalau memang nanti vaksin berbayar ini bisa diterapkan. Dan tadi rumah sakit memang bisa melayani dengan jaminan yang lebih baik ya, artinya ketersediaannya ada, masa kadaluarsanya juga menjadi perhatian gitu ya, supaya benar-benar proteksi kepada masyarakat tetap menjadi prioritas dan menjadi perhatian kita semuanya. Dan karena ini sudah menjadi kebijakan, tentu yang kami lakukan adalah fungsi pengawasan. Ya, fungsi pengawasan akan kami lakukan lebih ketat lagi dalam implementasi kebijakan vaksin berbayar supaya tadi prinsipnya tidak memberatkan masyarakat, tidak menambah beban masyarakat, dan tidak menjadi komoditi berat, komoditi bebas yang akhirnya membebani masyarakat di pasaran. Misalnya di lapangan, apakah Kemenkes juga menetapkan batas atas dan juga batas bawah harga dari vaksin COVID-19 yang berbayar ini, dokter? Iya, sebenarnya kami tidak pernah menetapkan harga dari sebuah komoditas vaksinasi ya, karena memang ini kan layanan vaksinasi, jadi nanti kan komponennya ada harga vaksin, ada harga konsultasi dengan dokternya, kemudian ada harga untuk pemberian pelayanannya ya. Jadi memang kita untuk tentunya pemberian vaksinasi yang dilakukan secara mandiri yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan swasta itu memang tidak diatur untuk penetap harganya. Tapi kita juga tahu bahwa ada mekanisme seperti misalnya harga vaksin itu kita bisa lihat di dalam e-katalog ya yang bisa menjadi rujukan fasilitas pelayanan kesehatan terkait dengan harga vaksin tersebut. Nah, yang kedua adalah untuk instansi pemerintah biasanya untuk penerapan tarif layanan vaksin di luar program nasional itu ditentukan melalui suatu mekanisme yang kita sebut sebagai tarif Badan Layanan Umum dan juga tarif PNBP, dan itu akan sama di semua vaskes pelayanan pemerintah. Nah, ini tentunya menjadi salah satu yang bisa kita jadikan acuan ya kalau untuk layanan kesehatan swasta kalau memang masyarakat ingin mendapatkan layanan vaksinasi COVID-19 ini. Oke, untuk range harganya di harga berapa sih vaksin berbayar ini, dokter? Kalau ini kita tidak pernah menghitungnya ya, Mas. Jadi kita memang tidak ada ketentuan, dan kita tahu banyak vaksin seperti vaksin HPV pada perempuan dewasa ya, itu juga merupakan vaksin pilihan dan itu tidak ada regulasi dari kita. Bahkan vaksin dengue pun yang juga sudah ada juga tidak ada ketentuan berapa harga yang tentunya ditentukan oleh pemerintah. Karena ini memang terkait bukan hanya dengan harga vaksin, tapi juga layanan kesehatan yang diberikan oleh vaskes tersebut.